3 ayat terakhir, ya, yang mungkin sudah hafal sebagian. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Ada Quran nggak? Coba dicari itu. Ini bisa dijadikan wirid. Kalau mau buka kajian baca itu. Tapi depannya harus ditambah ta'awuz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Biasanya ta'awuz kita apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ta'awuznya yang lengkap. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Nanti lengkapnya caranya saya kirim kencang mandar deh insyaallah. Ya, dijadiin wirid kalau mau kajian pendek cuma 3 ayat. Tapi kalau kita baca itu, Nabi mengatakan Allah akan mengirim 70.000 malaikat yang menjaga ayat itu. 70.000 malaikat dikit atau banyak? Itu amalan saya tiap hari, pagi sore amalan saya dari dulu. Dari umur masih 10 tahun. Umur 10 tahun saya punya guru ngajar hikam. Kata beliau, nih amalan ini nih. Tapi beliau tawadhu sekali ketika saya udah gede, pulang kampung dia bilang ajarin saya gitu. Jadi karena beliau nazar kita ajarin juga. Aslinya saya nggak mau ngajarin guru saya, ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Itu dibaca pagi, baca sore, ya. Itu wiridnya para habaib. Ini foto Habibnya, ya kan? Habib Umar, ya. Cuma Habib Umar ada tambahannya beliau. Ini minimal yang pangkal-pangkalnya, pokok-pokok dari wirid para ulama. Ya. Bisa diulang nggak? Soalnya kan diulang nggak baca petani ya. Nanti kita kirim. Ya, kalau bisa nanti dibuat, buat dimulai dengan istighfar, Fatihah. Ta'awuz 3 kali. Itu caranya. Ditutup dengan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu kan nggak mau zikir panjang-panjang toh. Takut pegel. Ini zikirnya pendek cuma berat. Tapi ini bisa diulang. Misalnya mau 3 kali, 70.000 kali 3. Bisa begitu. Kalau pasangan kita mau berangkat kerja, kita bacakan ini, kita katakan ya Allah kirimkan malaikat pelindung ini untuk suamiku. Anak kita mau pergi berangkat, merantau, mau sekolah, katakan begitu. Dan hadis ini Imam Abu Daud tidak mengomentarinya. Berarti hadis ini menurut beliau salih. Salih itu sama dengan hadis Hasan. Hasan ini ada namanya hadis sahih, benar. Ada hadis dhaif, lemah, nggak dipakai kecuali untuk amalan tertentu. Ada yang di tengah-tengah antara itu, namanya hasan. Jadi sahih, hasan, dhaif. Ini namanya hasan. Bagus artinya. Hadis yang bagus diamalkan. Silakan diamalkan itu. Ini amalan ulama-ulama kita dari dulu. Kalau kita ini meninggal punya amalan ini, dia sudah jaga kita di kuburnya. Nanti kalau kita ditanya mungkar nakir, dia bantu jawab. Nih, Tuhan kamu yang dibaca di ayat ini. Ya. Jadi isi dari ayatnya apa? Wallahu allazi la ilaha illahu. Huwa, dialah Allah yang tiada yang berhak disembah kecuali dialah Allah. Ya. Dialah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Itu. Jadi intinya ada di la ilaha illallah. Baru Asmaul Husna yang paling inti. Asmaul Husna yang inti-inti ada di situ. Baca ini insya Allah dijaga. Rumahnya dikunjungi malaikat tiap hari. Malaikat itu dia sip-sipan. Kayak
ini tentara, polisi, security, semuanya itu kan pakai sip-sipan. Orang kantor juga sama. Ada sip sore, sip pagi. Malaikat juga begitu. Nah, kalau kita baca pagi, datang yang baru. Kalau yang sore datang lagi yang lain. Begitulah nanti dia naik. Muter, naik, muter, naik, muter. Tapi aneh hari ini, spirit ajaran begini, dianggap oleh sebagian orang yang mengerti bisa mengundang khadam jin. Pernah dengar khadam nggak? Khadam ini pelayan jin. Kalau orang Padang tuh bilangnya kuan. Kalau orang Jawa sama kayak orang Arab, khadam. Jin pelayan. Enggak benar. Yang datang itu malaikat penjaga ayat itu dan menjaga siapa yang membacanya. Gitu. Nah, kenapa malaikat menjaganya? Karena berisikan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua berisi asmaul husna. Maka satu asmaul husna itu ribuan malaikat. Itulah sebabnya kalau ada majelis asmaul husna, ini ijazah kedua nih, Cang. Ijazah ngamalin asmaul husna. Ibu-ibu kan suka mengiramakan wirid zikir nih. Udah berirama, dapat pahala, dapat power di situ, itu asmaul husna. Iramanya boleh dari mana aja. Ini saya dapat dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani, dan ini diamalkan oleh murid beliau di Jakarta, namanya Syekh Abdul Hamid Ad-Dari. Sekarang beliau udah meninggal, yang nerusin murid anaknya dan plus muridnya, Kiai Zakwan. Kiai Zakwan ini kira-kira 10 tahun lah di Mekah belajar kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Kami datang waktu haul Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, itu zikir kulhu 1000 kali. Ya, terus baca Asmaul Husna, nikmatnya bukan main. Orangnya santai aja hidup, santai, tapi Allah berkahi. Syekh Muhammad Zakwan, ya. Muhajir di Bekasi, itu sama ngamalin Asmaul Husna juga. Jadi murid-muridnya Syekh Yasin itu orang kita tinggal di Mekah, muridnya itu ada di timur, di barat ada. Di Arab, orang Arab bangga berguru kepada beliau, tapi orang kita. Asalnya Padang, cuma orang Padang nggak kenal dia, kecuali beliau udah meninggal. Yang kenal dia orang Betawi, ya orang-orangnya Cang Nandar ini. Saya hitung tuh murid Betawinya banyak banget. Orang Betawi tahu, orang Jawa ngerti, orang Madura, orang Lombok, orang Kalimantan itu ngerti siapa beliau. Orang Palembang, orang Padang, ya nggak beberapa sih yang ngerti. Ketemu saya seorang guru, dia waktu musim haji tahun 80-an pernah ketemu saya Yasin, tapi nggak ngerti ijazah, nggak ngerti amalan. Dia bilang, oh, nggak ngerti, kirain tuh orang biasa-biasa aja ketemu. Ya. Nanti setelah baca ayat ini, atau mungkin buat majelis khusus, baca Asmaul Husna. Yang tadi itu cuma beberapa asma, nama. Asma itu nama ya. Kalau Asmaul Husna ada berapa? Nah, ini bisa jadi cemilan kalau lagi puasa. Kan kita nggak bisa makan, nggak bisa minum. Cemilannya apa? Asmaul Husna. Cara ngamalkannya bisa diambil satu, diulang-ulang, bisa dibaca semua. Nah, ini alarmnya baru bunyi. Saya udah nyampe sini. Alarm bangun tidur ini. Ya. Ketok-ketok sama Bang Hedri ya. Jadi Nabi mengatakan Inna lillahi mi'ata bukan gitu kalimatnya. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman. Mi'ah illa wahidan. Man ahsaha dakhala al-jannah. Hadis Bukhari dan Muslim. Allah punya minimal 99 nama yang terindah. Namanya banyak. Nama Allah itu banyak sekali. Di dalam nama itu ada nama. Dan nama itu indah-indah. Nah, disebut husna. Jadi apa arti Asmaul Husna? Husna itu sama dengan Hasan. Hasan bagus atau indah. Nama-nama yang bagus, indah.
Kalau dicek di situ, isinya itu lebih banyak nama-nama kasih sayang. Jadi Allah yang menyeramkan itu jarang sekali. Tapi sekarang kenapa orang beragama kok menyeramkan sekali? Tegas-tegas, kasar-kasar. Ini gak paham nama Allah, gak kenal Allah orang begitu. Kita sesekali betul tegas, tapi jangan ketegasan. Makanya dalam kelembutan ada ketegasan. Dalam ketegasan itu harus ada kelembutan. Itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa tadi? Allah mempunyai minimal berapa nama yang indah? 99. Man ahsaha dakhala jannah. Biasanya orang terjemahin cuma satu kata. Siapa yang menghafalnya masuk surga? Enak amat. Kalau begitu mah handphone masuk surga duluan. Karena handphone kita ada Asmaul Husna. YouTube masuk surga kali ya? Karena di YouTube banyak Asmaul Husna. Enggak begitu pemahamannya. Ahsa beda dengan hafizah. Ahsa itu pertama membaca. Membaca aja. Siapa yang membacanya, maka dia masuk surga. Oke, mungkin bagiannya apa kayak di surga ntar ya. Yang kedua menghafal. Yang ketiga, habis kita baca, kita hafal, kita apa biasanya? Belum amalin dulu, gimana amalin? Pahami dulu maknanya. Beda Rahman dan Rahim apa, Bu? Itu mah sama, kasih mas sayang. Kan itu terjemahan Kementerian Agama. Apa beda Rahman dan Rahim? Apa bedanya? Mau dikasih tahu. Nah, itu namanya memahami isinya. Rahman itu kasih sayang, keduanya. Kasih sayang ke semua makhluk Allah. Dari awal penciptaan alam sampai akhir penciptaan alam. Baik itu manusia ataupun jin, malaikat, kucing, anjing. Nah, itu kan ada orang nabrak anjing kan kemarin? Ya, itu nggak ada Rahman di kolbunya. Katanya pernah ke sini ya. Enggak, bukan antum yang undang ya. Bangga dia nabrak anjing. Dia nggak tahu di anjing itu ada Rahmannya Allah. Ya, ada Rahman Allah di anjing. Masih ingat dulu perempuan, mohon maaf ya, PSK. Karena dia kasihan melihat anjing kehausan, dia ambilin air. Diampuni Allah nggak? Diampuni. Apalagi ibu ngasih suami minum. Itu Allah lebih sayang lagi. Bayangkan anjing najis. Anjing najis itu kan bukan kehendak dia. Kehendak anjing nggak dia mau jadi najis. Bukan karena dia najis kemudian boleh ditabrak, nggak ada kajiannya begitu. Nggak ada kajiannya begitu. Ya, nggak ada dia punya Rahman. Maka Rahman ini sayang kepada semua makhluk. Bahkan yang tidak beriman pun kita kasihan. Nah, itu Rahman. Kalau ada ulama, wali Allah, dia dapat pancaran Rahman di kolbunya, maka dia akan sayang ke semua orang. Nanti dikira sesat sama orang. Itu Gus Dur orangnya. Gus Dur itu saking sayang sama semua orang, dia nggak ada benci. Sampai orang Cina bilang dia bebas Cina. Orang Yahudi itu senang sama dia. Sampai orang ngira dia itu kafir. Dan saya dulu punya guru mengkafirkan dia. Kita ikut-ikutan juga mengkafirkan Gus Dur. Ketemulah murid-muridnya. Menceritakan bagaimana Gus Dur itu memancarkan nama Allah Ar-Rahman. Baru kita tobat ya. Dan itu susah sekali tobatnya. Karena masuknya di pikiran. Sesuatu yang rusak di pikiran itu lebih susah ngabisinnya daripada luka di badan. Luka di badan 3 hari beres. Itu kalau rusaknya di pikiran, harus sekian guru dulu menterapi otak saya baru benar. Alhamdulillah Allah selamatkan ya. Apa bedanya dengan Ar-Rahim? Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang khusus untuk kekasih-kekasihnya dan orang beriman. Itu namanya Ar-Rahim. Berarti sebenarnya nih ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang ke seluruh makhluknya dan khusus untuk orang beriman. Gitu artinya ya. Kalau digabung Rahman dan Rahim. Jadi makna ketiganya apa? Ahsaha, memahami makna nama. Yang keempat,
Apa yang keempat? Baru mengamalkan. Mengamalkan tuh gini, meniru nama-nama yang indah, itu mengamalkan. Jadi yang keempat itu menirukan. Jika Allah Rahman, kita tirukan Rahmannya. Maka kita nggak benci ke tetangga non-muslim. Karena dia, ya mungkin hidayah belum sampai kepadanya. Ya kan? Kita nggak benci kepada orang yang kafir karena barangkali dia belum dapat itu. Siapa tahu besok dia dapat hidayah, kita jadi kafir. Ya kan nggak tahu juga. Maka jangan GR dulu kalau udah beriman. Siapa tahu mati kafir. Nah, hati-hati di situ. Nah, ini makna dari ahsaha. Pertama apa tadi? Membaca. Terus yang kedua, menghafal. Yang ketiga, memahami. Yang keempat, mengamalkan nama sifat-sifat atau nama-nama yang bagus di situ. Ya, mau ya. Semoga nanti ada ulama kita, mungkin Kiai Afif kali, Kiai Rahmat Afifi kali bisa jelasin. Beliau itu ulama hebat itu, ya. Pernah di Al-Azhar, murid Mbah Baimun. Murid Mbah Baimun, itu orang dahsyat itu. Banyak yang nggak tahu. Nanti undang ke sini, khusus kajian Asmaul Husna, Pak Yai. Coba deh, ya. Karena beliau sudah lama mengarungi hidup, 50-an tahun ya. Tentu lebih paham lah rahasia-rahasia ini. Mbah Mun kan murid saya Yasin juga, nyambung nanti. Nanti coba ini majelis dijadikan majelis Asmaul Husna. Ya, namanya apa, Cang? Belum ada nama? Udah kasih nama, saya kasih nama ya. Majelis Ar-Rahmaniyah. Majelis Ar-Rahmaniyah. Ada namanya tuh Ar-Rahmaniyah. Iya. Ya, RT 3. Ar-Rahmaniyah. Bagus apa bagus? Ar-Rahmaniyah ini sifat-sifat kasih sayang yang Allah pancarkan dari Rahmannya. Itu Rahmaniyah. Sifat-sifat kasih sayang yang Allah pancarkan dari Rahmannya. Biar nanti ibu-ibu ini menjadi agen kasih sayang. Ya, saya teringat-ingat itu terus hadis PSK yang dia diampuni cuma ngasih anjing itu loh, saya enak banget ya. Maka kepikiran kita itu kalau ibu ini ngasih nawarin suami, mau kopinya mas, bang, udah, gitu. Atau manggil adek, berondong. Itu Allah kalau tiap hari jadi wali, Bu. Jadi wali Allah. Wali itu artinya apa? Kekasih. Jadi perempuan jadi kasal itu gampang. Laki-laki agak seret-seret dikit kayak ini susah. Tapi ibu-ibu bisa ngaji kan karena Nabi juga. Dapat kebahagiaan terus. Iya. Ini beruntung nih, alhamdulillah. Nah ini coba diamalkan. Setiap kali majelis buka dengan Fatihah, Al-Hasyr, Asmaul Husna. Pilihlah irama yang cocok untuk nadanya ibu-ibu, kan mungkin sukanya ngerok apa ngepop. Ya. Melayu. Ibu yang Melayu ada kali ya. Ya Allah ya Rahman. Itu bagus juga kan? Besok ya, mulai. Jadi ya. Kalau cara saya, setiap nama dimulai dengan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Kudus, ya Salam, gitu. Ya pakai ya harusnya ya Allah, ya Kudus, ya Allah. Tapi agak sedikit panjang sih. Namun kalau setiap nama dimulai dengan ya Allah, biasanya pengaruhnya lebih kuat ke dalam dada. Jadi 99 ditambah Allah 99, tuh berapa kita nabung nama Allah dalam kalbu. Masa nabung nama suami mulu Allah cemburu. Nabung nama anak mulu, kapan kita nabung nama Allah? Ini kalau diperhatiin nih, bunda-bunda ini ya udah sibuk dengan keluarga ya.
Mungkin dulu cita-citanya udah banyak yang dibuang. Udah ngeliat anak, udah nggak tega mau keluar. Ya, ngeliat suami. Emang begitu, perempuan itu siap untuk berkorban. Laki-laki ini suka ngorban-ngorbanin kerjaannya. Maka ibu harus punya amalan yang bisa mengejar apa yang laki-laki lakukan. Laki-laki ini kena debu di luar udah dapat pahala gede dia. Capek dia napas, ya, ketika bekerja pakai motor, mau pakai mobil, mau jalan kaki. Saat berkeringat itu kalau tulus, itu laki-laki pahalanya gede banget. Ibu-ibu juga sama. Ya, caranya dari jalur-jalur kayak tadi. Tapi jangan berkecil hati ya. Dengan Asmaul Husna Allah bisa lipat gandakan yang kecil. Ya. Jadi harapannya nanti ini majelis menjadi majelis yang terhubung dengan nama-nama Allah. Jadi setiap hari itu Allah memandang kalbu kita. Setiap hari, apakah ada namaku di dalam hati hambaku? Itu setiap hari itu Allah lihat. Maka muncullah hadis, Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah mandangnya kalbu kamu, bukan jilbab kamu bagus. Tapi kalau pakai jilbabnya bismillah, Allah pandang jilbabnya. Ibu berhias untuk suami, ya berarti nama suami. Tapi pakai bismillahnya, nah itu Allah bahagia tuh, ridhonya 2 kali lipat. Udah dapat bagusnya, dapat membahagiakan suami. Jadi sebenarnya mudah jadi kekasih Allah itu. Tinggal mau nambung namanya di dalam kalbu. Mau ngamalin Bu ya? Ya. Semoga ini awal pengajian Asmaul Husna. Katanya minta amalan kan? Iya. Udah beres? Udah ya? Kira-kira gitu ya. Ibu-ibu, bunda-bunda, uni-uni, mbak-mbak, ada-ada nggak ada. Semoga pertemuan kita yang sedikit ini dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang dan ridho, dan Allah catat. Semoga kita nanti ketemu di waktu yang lainnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sini? Oh, langsung doa. Ada apa? Ya. Kirain Cang Nangger udah bilang-bilang. Ya, saya Arazi Hasim. Asli Payakumbuh. Tagadai di Depok. Ya. Kalau ini Tagadai di Dumai. Itu wajah-wajah Tagadai kan. Saya punya anak 2, alhamdulillah, istri 1. Tuh, yang senyum-senyum tuh, kenapa tuh? Alhamdulillah, Allah izinkan bisa silaturahmi sini. Ini kedua kali ya? Kedua kali ke rumah Cang Nandar. Yang kedua ketemu ibu-ibu solihah, alhamdulillah. Tuh, ya. Insya Allah besok saya pulang kampung. Udah setahun nggak pulang kampung semenjak pandemi. Saya nggak pulang kampung. Ya, mohon doanya ibu semua ya. Mungkin ada yang sekampung mas saya kali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.